Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas TIK 2051E. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang metodologi pengembangan perangkat lunak. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Adelia Langitan, Miracle Garungan, Konstantio Isworo, dan Reynold Karinda. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, the waterfall model. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Langkah demi langkah yang dilalui wajib dituntaskan satu persatu atau tidak bisa meloncat ke tahap selanjutnya, serta berjalan secara berurutan. Ada 5 tahapan dalam melakukan metode waterfall, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, di antaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua ada sistem and software design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap requirement analysis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga ada implementation and unit testing. Tahap ini merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Yang keempat ada integration and system testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi selanjutnya, diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Dan yang terakhir ada operation and maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi Unix sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Next. Baik, sekarang kita masuk ke kelebihan dan waterfall model. Di sini ada 3 kelebihan. Pertama, sistem terorganisir dengan baik karena setiap fase harus diselesaikan secara koheren dan rapi. Sebelum melanjutkan tahapnya, setiap tahap memiliki sendiri. Yang kedua, sistem yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik karena mengikuti proses bertahap, tidak hanya fokus pada satu tahapan saja. Yang ketiga, meskipun dianggap metode kuno, metode ini masih lebih baik digunakan daripada pendekatan acak. Juga metode ini masih relevan jika kebutuhan jelas dan terperinci. Next. Sekarang kita masuk ke kekurangan di waterfall model. Di sini ada 6 kekurangan. Yang pertama, memerlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat diulang sebelum produk selesai. Yang kedua, kesalahan kecil yang tidak terdeteksi pada tahap awal pengembangan dapat menjadi masalah besar di kemudian hari.
Yang ketiga, klien seringkali sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit yang mengakibatkan ketidakpastian pada tahap awal pengembangan. Yang keempat, metode waterfall bersifat kaku, sulit untuk melakukan perubahan pada perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Yang kelima, perubahan yang dilakukan di tengah proses pengembangan dapat membingungkan tim dan mengganggu kerjasama dalam menghasilkan perangkat lunak. Yang keenam, adanya waktu tunggu bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim lain menyelesaikan pekerjaan mereka. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Agile Unified Process, di mana Agile Unified Process atau AUP adalah versi sederhana dari Rational Unified Process atau RUP yang dikembangkan oleh Scott Amber. AUP menjelaskan pendekatan yang mudah dipahami untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi bisnis menggunakan teknik dan konsep Agile, tetapi tetap mempertahankan keaslian RUP. Pada tahapan ini dia memiliki 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yaitu pada tahap pertama itu adalah inception atau insepsi. Pada tahap ini tim proyek mengidentifikasi tujuan utama proyek, pemangku kepentingan dan kebutuhan awal. Fokusnya adalah untuk memahami visi proyek dan mengidentifikasi apa yang harus dicapai. Hasilnya adalah pemahaman awal tentang ruang lingkup proyek. Dan kita masuk ke bagian kedua, yaitu elaboration atau penjelasan. Pada tahapan ini lebih mendalami dalam mengidentifikasi dan merinci kebutuhan. Tim pengembang arsitektur sistem dengan lebih teliti merencanakan kerangka waktu sumber daya yang diperlukan. Risiko proyek juga dinilai dengan lebih rinci dan strategis mitigasi risiko dibuat. Kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu construction. Pada tahapan ini, tim pengembang perangkat lunak sebenarnya terjadi. Tim mulai membangun dan mengimplementasikan sistem secara iteratif, biasanya dalam siklus pengembangan SISCAD, fitur-fitur dan fungsi ditambahkan secara bertahap, dan pengujian dilakukan secara terus-menerus. Dan kita masuk ke tahap keempat, yaitu adalah transition atau transisi. Tahap ini mencakup pengujian lebih lanjut untuk memastikan bahwa produk berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Produk diuji secara menyeluruh dan diberikan perbaikan terakhir sebelum diluncurkan. Pada akhir tahap ini, produk siap untuk digunakan oleh pengguna akhir. Dan kita masuk pada tahap terakhir, yaitu adalah production. Tahap produksi ini melibatkan peluncuran produk ke lingkungan produksi atau pengguna akhir. Tim bertanggung jawab untuk mendukung operasi dan pemeliharaan produk secara berkelanjutan, serta memantau kinerja dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Next, kita akan lanjut ke teman saya. Untuk kelebihannya sendiri, kelebihan Agile Unified Process ada 4, yaitu yang pertama, simplicity. AUP mengutamakan ringkasan yang singkat dan jelas daripada laporan yang terlalu detail dan berulang-ulang. Yang kedua ada agility. AUP menerapkan nilai dan prinsip-prinsip dari pengembangan perangkat lunak Agile yang memprioritaskan fleksibilitas dan kecepatan. Yang ketiga ada focus on high value activities. AUP menekankan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah yang tinggi dan berkontribusi pada kesuksesan proyek. Yang keempat ada tailorability. AUP dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari suatu proyek. Next. Untuk kekurangannya sendiri ada 5. Yang pertama, AUP mungkin tidak berfungsi dengan baik jika tim kurang komitmen untuk bekerja sama. Yang kedua, pengembangan Agile pada umumnya membutuhkan dokumentasi yang lebih sedikit, yang dapat membuat tim sulit untuk menentukan bentuk akhir perangkat lunak. Yang ketiga, pengembangan Agile mungkin tidak cocok untuk tim besar dengan lebih dari 20 orang. Yang keempat, pengembangan Agile tidak memerlukan banyak perencanaan dan fitur baru sering ditambahkan, yang dapat membuat bentuk akhir perangkat lunak tidak jelas. Yang kelima atau yang terakhir,
Pengembangan agile sering melibatkan tumpang tindih antara desain dan pengembangan, yang dapat membuat sulit untuk memprediksi waktu penyelesaian. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.